berhak untuk mengajukan banding dan semua itu bagian dari proses. Dan nanti akan ada putusan lagi terkait dengan masalah permohonan yang bersangkutan. Pak, bandingnya diterima nggak Pak? Ya kita lihat aja. Pak, Kalau Ibu Putri ditunda kenapa Pak? Kalau itu teknis kan, itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Ya, terima kasih ya. Sekarang kemudian saya tanya kepada Pak Riantus tadi, Pak, sebenarnya apa sih yang membuat Kapolri kemudian menolak permohonan pengunduran diri dari Ferdy Sambo, tapi memang fokus mengarahkan kepada sidang etik berakhir dengan pemecatan tidak hormat? Iya Bu, jadi begini Bu ya, seseorang sebelum di PTDH, artinya diputus tanpa dengan hormat, itu diberi kesempatan untuk mengundurkan diri. Artinya, kalau dia mengundurkan diri itu ya, dia akan nanti diberhentikan dengan hormat, posisinya kan gitu. Jadi ya pasti lebih ringan daripada yang tidak dengan hormat. Jadi sangat beda Bu, kalau pengunduran diri itu langsung terima, berarti dia langsung seakan-akan diamini keringanannya itu diterima kan gitu. Padahal kan ini kan dia sudah dari komisi itu jelas tidak dengan hormat, itu artinya dia nanti tidak akan menerima hak-hak pensiunan, kemudian in group filling atau pengakuan daripada keluarga besar pensiunan. Kemudian harga dirinya juga beda. Kalau mengundurkan diri itu kan orang berhenti dengan hormat, masih punya harga diri. Tapi kalau tidak dengan hormat itu kan jauh sekali posisinya gitu. Jadi makanya itu ya pasti pengunduran dirinya nggak akan diterima, tunggu pada kode etik. Nah nanti kode etik ini naik banding. Banding itu ada 2 putusannya nanti, diterima bandingnya atau ditolak dengan mengukuhkan putusan yang sebelumnya itu gitu. Oke. Nah yakin nanti bandingnya pasti akan ditolak dan kemudian akan di PTDH. Baik. Itu komitmen dari para polisi untuk menindak yang memang bersalah dan selama ini sudah terlalu buruk lah untuk polisi, akan ditindak dan tidak akan dilindungi. Itu kan komitmen polisi kan sekarang. Masalahnya kan masalah citra polisi sekarang ya. Baik. Ditahan dulu Pak Arianto, mungkin sekarang saya akan sapa Ketua Komnas HAM di sini Pak Ahmad Taufan Damanik. Pak Taufan? Ya, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Pak, ini yang terbaru adalah ketika Ferdy Sambo resmi mengajukan banding dan ini akan berproses. Sementara Selasa kabarnya akan ada pertemuan antara kelima tersangka. Secara psikologis bahkan juga Bapak mendampingi mulai dari Baradae dan juga tersangka lainnya. Apakah nanti ini akan menjadi momok tersendiri ketika mereka nanti akan menjelaskan bagaimana kronologis kejadian sebenarnya? Bagaimana Pak Taufan? Ya, yang penting saya klarifikasi dulu, saya bukan mendampingi, tapi memeriksa mereka. Ya, memeriksa. Bukan mendampingi. Iya, dan nanti Selasa ya jam 10 akan dimulai rekonstruksi. Saya kira itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyidik. Kami diundang untuk menyaksikan dan tentu saja bersama Kompolnas akan menjalankan fungsi pengawasan. Kami akan bandingkan rekonstruksi yang dibuat itu dengan temuan-temuan sementara kami. Apakah misalnya konstruksi peristiwanya sama dengan yang kami temukan atau tidak. Kalau enggak tentu kami akan mempertanyakan itu kepada pihak penyidik. Kenapa ada perbedaan temuan kita misalnya dengan mereka. Itu saya kira sebagai bagian dari tugas penyelidikan pemantauan yang sudah kami lakukan sebagai pembanding dan juga bagian dari pengawasan. Baik, jadi Selasa kami pastikan kami akan datang. Tapi mengingat bahwa ketika nanti proses rekonstruksi, Ferdy Sambo masih berstatus Jenderal Bintang 2 Polisi, kira-kira ini akan membebani untuk 3 tersangka lainnya tidak sih Pak? Mulai dari Baradae dan juga lainnya? Saya kira Pak Arianto lebih tahu lah itu. Ya, tapi terus terang kami sebagai pengawas akan memastikan bahwa apa yang sudah dikonstruksikan di dalam pengakuan mereka itu dijalankan dalam rekonstruksi. Tapi kami tentu saja punya beberapa catatan. Secara umum yang kami catat adalah kekhawatiran kami ya. Peradilan ini bisa sumir juga kalau seandainya kebanyakan nanti berangkat dari pengakuan-pengakuan. Pak Muzakir sebagai ahli hukum pidana saya kira bisa memberikan pandangan nanti. Bagaimana kalau seandainya titik berat dari penuntutan itu nanti di pengadilan sandarannya kepada pengakuan.
saya khawatir karena mereka terlalu ahli ya menurut saya membuat skenario rekayasa ya, bukan tidak mungkin nanti di pengadilan mereka tarik semua BAP-nya, pengakuannya, apa konsekuensi hukumnya. Tapi di sini ada ahli, saya kira ahli bisa menjelaskan itu. Tapi saya terus terang dengan teman-teman di Komnas khawatir sekali kalau tidak ditemukan barang bukti yang sudah dirusak semua di dalam praktek sistematik obstruction of justice itu, termasuk alat-alat komunikasi misalnya, CCTV dalam rumah, yang tempo hari dikatakan sudah ditemukan itu CCTV di luar rumah, bukan CCTV dalam rumah. Decoder yang kami temukan sudah rusak dalam kamar itu sampai sekarang isinya belum didapatkan. Jadi akan bergantung nanti kepada pengakuannya Baradae atau Richard itu dengan yang lain-lain. Kan saya bukan ahli hukum, tapi Pak ahli hukum bisa menjelaskan. Baik. Hanya kekhawatiran saya, kalau kemudian itu yang terjadi di pengadilan orang cabut semua pengakuannya, ini gimana nanti? Jadi hati-hati menurut saya, jangan merasa bahwa sudah akan gampang nanti untuk menjerat SS ini dengan teman-temannya dengan 340, pasal 340 itu. Menarik Pak Taufan, mungkin saya tanyakan kepada Prof. Muzakir. Prof, sebenarnya apakah Prof setuju bahwa persidangan ini kemungkinan akan sumir mengingat bahwa Sambo masih jenderal aktif, bahkan juga ini masih berdasarkan keterangan-keterangan, CCTV sudah rusak, ini bagaimana Pak Muzakir? Baik, saya ingin sampaikan begini, tadi saya menjelaskannya adalah bahwa kalau dia nanti sidang pakai seragam, itu memang beban moral buat yang lain ya, bagi yang bermental yang bagi yang mentalnya nggak kuat begitu kan, ya, dia ada bintangnya, ada ini, saya kira agak mempengaruhi lah gitu. Memang yang terbagus itu adalah kalau tadi dikatakan mengundurkan diterima, ya. Saya kira itu nggak bagus juga karena ini dalam bahasa hukum itu kalau orang jadi tersangka, secara otomatis dia adalah mestinya melanggar kode etik itu pasti gitu ya. Jadi kemungkinan besar untuk dikurangi sangat kecil ya. Kalau orang pidana itu telah mengatakan melanggar kode etik belum tentu pidana, tapi melanggar hukum pidana pasti melanggar kode etik gitu. Jadi kalau sekarang pidananya sudah masuk dalam bagian namanya status tersangka, itu dapat dipastikan dia melanggar kode etik. Gitu. Tapi kalau putusannya ternyata ringan, itu tanda tanya besar, dampaknya luar biasa gitu. Yang kedua, saya ingin sampaikan juga bagaimana kalau nanti terjadi sebut saja itu sidang di lapangan, bukan sidang di lapangan, namanya ada gelar di lapangan misalnya, atau reka ulang misalnya. Jadi saya punya beberapa analisis saya di sini, itu tidak mengurangi apa-apa. Kalau menambah mungkin ya, tapi kalau mengurangi sangat tidak mungkin. Karena kata kuncinya itu bukan keterangan saksi, memang benar tadi disampaikan bahwa kata kuncinya itu senjata yang digunakan itu pelurunya dari mana, senjatanya siapa. Kalau tidak salah penyidik sudah memperolehnya itu. Dan itu keterangan apapun, hubungan kausalitas antara pemilik senjata dengan akibat pada diri korban itu sudah dalam bahasa hukum adalah pasti begitu ya. Karena berdasarkan forensik dan bukan berdasarkan pada ahli senjata yang diperiksa, itu sudah menunjukkan ada kepastian dalam konteks itu. Saya kira itu sudah pokok ya dalam hal pembuktian itu sudah pokok. Sedangkan yang lain-lain misalnya ada keterangan yang tidak sinkron dan sebagainya, yang pokok itu kan tidak dalam konteks pembunuhannya. Kalau orang pidana melihatnya pembunuhannya itu hanya beberapa menit aja, itu tindak pidananya sudah terjadi gitu. Jadi itu hanya hitungan detik atau menit. Sedangkan yang sebelumnya pada saat dan sebagainya itu tambahannya gitu ya. Yang pokoknya saya yakin bahwa berdasarkan bukti forensik itu baik itu terhadap persenjataan yang dipakai dan kecocokan dan sebagainya sudah meyakinkan bahwa itu adalah telah terjadi peristiwa pembunuhan atau perbuatan pembunuhan dan pelakunya sudah jelas pemilik senjata yang bersangkutan begitu. Oke, Bang Saur boleh ditambahkan. Sebenarnya Bang Saur apakah sama dengan Komnas HAM khawatir bahwa ini angka persidangan menjadi sumir mengingat memang banyak CCTV buktinya rusak. Sambo juga ternyata masih punya power karena masih aktif. Ini seperti apa? Iya, saya nanti komentari soal seragam. Mbak Caca, bagaimana beban polisi sekarang? Beberapa waktu yang lalu kan ada viral, ada iring-iringan polisi teriak Sambo, Sambo, Sambo katanya kan? Atau anak-anak polisi yang baik itu saya bukan bagian daripada Sambo. Itulah harga yang dibebani kepada polisian akibat perbuatannya. Pertanyaan saya Mbak Caca, apakah ketika dia membunuh si Yosua itu adalah perintah tugas dia sebagai polisi? Bukan.
Nah, oleh karena itu setiap orang termasuk Saur Siagian ini namanya punya status ganda. Pada saat itu tidak ada kaitannya di sebagai polisi membunuh Yosua. Tetapi karena pribadinya. Nah, kode etik, code of conduct itu adalah soal perilaku. Nah, oleh karena itu tidak pantas Perdi Sambo menggunakan seragamnya ketika dia terdakwa. Yang seperti biasa aja, Mbak Caca. Biasanya kalau pidana umum, itu jaksa penuntut umum, semua tahanan itu, terdakwa itu pakai seragam hitam putih. Kan dia sipil. Ya toh? Dia hanya berhak menggunakan seragam polisi itu ketika dia berdinas. Sekarang apakah ketika dia terdakwa yaitu perencanaan pembunuhan adalah tugas daripada polisi atau institusi? Tidak. Apalagi dia adalah Kadif Propam, pimpinan daripada polisinya polisi yang menjaga wajah etika dari polisi, tindak tanduknya, yang menjaga garda terakhir daripada keadilan bagi masyarakat. Saya kira polisi bisa mengatakan jangan sampai kamu bawa seragamu itu, cukup di publik sudah. Sambo, jangan lagi nanti di pengadilan makin parah lagi, makin parah karena memang dia selalu bersiasat dan saya lihat tidak ada ketulusan dia bilang minta maaf kepada senior. Kecuali dia mau menyelamatkan dirinya, Mbak Caca. Bang Martin, sepakat tidak putus atau tidak putus banding ketika rekonstruksi, mungkin yang terdekat rekonstruksi, Sambo tidak pakai seragam? Ya itu kembali lagi ya, berani nggak nanti melarang itu ya? Kalau dari kuasa hukum lebih senang seperti itu atau mungkin tidak ada masalah? Ya, tidak atau pakai seragam? Kalau kita minta nggak usah pakai seragam lah, biar menghilangkan psikologi dan hierarki itu. Ya, karena saya ini malu loh, jangan lagi dibebani polisi itu, kemudian di pengadilan lagi Sambo katanya lagi. Bang Martin. Iya karena kan 4 dari orang ini adalah bawahan ya dan juga 1 istri kan nanti pada saat rekonstruksi. Gimana nanti contoh saya kayak Richard Eliezer, lalu Kuat, lalu si Ricky Rizal ketika melihat tiba-tiba bosnya datang rekonstruksi pakai seragam lengkap. Dia kan juga akan keinget lagi, oh dia atasan saya nih. Saya harus hormat, saya harus patuh sama dia gitu loh. Nah makanya bagusnya memang tidak usah pakai seragam. Supaya tidak terjadi lah itu namanya psikologi itu. Pak Rianto, kalau secara aturan memungkinkan tidak Pak mengingat bahwa banding belum putus tapi ketika rekonstruksi nanti Sambo lepas seragam? Ya bisa dong Bu, itu Pak Sambo itu ya kemarin pakai pakaian dinas itu karena dia dalam sidang kode etik ya, dia memang harus pakaian dinas. Tapi nanti kalau udah masuk tahanan ya dia pakai baju tahanan, apalagi nanti kalau ikut rekonstruksi itu ya pasti pakai baju tahanan, nggak mungkin dia pakai pakaian jenderal lengkap gitu, kemudian semua juga yang memeragakan di situ juga pasti pakai baju yang sehari-hariannya sekarang statusnya sebagai tahanan kan. Dan kemudian saya tidak akan kita nggak perlu khawatir ya, karena yang namanya rekonstruksi itu Bu ya, itu adalah satu cara untuk mengecek apakah keterangan-keterangan daripada saksi itu benar gitu ya. Kalau tadi ini kan diperiksa cuma tanya jawab gitu aja. Tapi untuk diperagakannya itu nanti pasti kita datang ke TKP dan diperagakan. Dan memperagakannya itu nggak langsung semua kayak drama jadi satu tuh enggak. Satu persatu coba kamu begini tanpa ada kehadiran yang lain gitu. Kemudian Pak Sambo suruh praktekkan diri tanpa ada kehadiran yang lain. Nanti kalau sudah fix gitu baru ditemukan gitu. Jadi kita dijamin bahwa di dalam konfrontasi itu rekonstruksi itu tujuannya kan untuk meyakinkan apa yang diterima dari pengakuan saksi itu, penjelasan itu apa ngarang-ngarang atau memang kayak kejadian yang sesungguhnya itu. Nah ini langkah bagus ya Pak Kapolri kan memberikan kesempatan semua boleh lihat. Kalau dulu kan enggak itu. Rekonstruksi yang dulu ingat ya, yang dulu pra-rekonstruksi itu kan enggak. Hanya orang dari luar kemudian mereka masuk dalam, saya sendiri tanya itu rekonstruksi yang mana itu. Nah kalau sekarang ini kan terbuka gitu ya. Jadi otomatis Kapolri ini ya komitmennya adalah ingin menangani ini secara transparan gitu ya. Gitu. Dan kemudian ini tadi kok cuma kesaksian, kemudian alat bukti nggak ada. Ya kan ada saksi yang menghilangkan barang bukti, itu nanti akan cerita di depan hakim bahwa yang bukti-buktinya dulu begini, kemudian dihilangkan begini kayak gitu. Ya kalau kita suruh cari bukti yang asal yang sudah dihilangkan ya susah memang sudah tidak ada kan. Tapi bukti yang ada sekarang itu sama paling maksimal. Di samping keterangan saksi juga ada alat bukti yang sudah dihilangkan dan kemudian diketemukan lagi dan kemudian kesaksian-kesaksian daripada yang 31 atau seberapa orang itu yang terlibat di dalam situ itu bisa menerangkan nanti hakim. Saya kira juga tidak hanya tanya saksi, saksinya mencabut kemudian diputus gini aja.
Saya kira hakim sekarang juga melihat perkembangan tiap hari itu bisa mengambil kesimpulan sekarang, nggak usah nanti sidang itu. Saya kira gitu, jadi nggak usah terlalu berandai-andai mikir-mikir, wah ini nanti kok kemudian nanti pasti akan saksi mencabut di persidangan, kemudian kita insumir, kemudian nggak terbukti. Ya mudah-mudahan kita nggak seburuk itulah sebagai manusia Indonesia ya gitu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan ini komitmen Kapolri untuk menyelesaikan secara cepat gitu ya, transparan. Itu saya kira itu patut didukung gitu. Oke. Dan Mungkin hakim juga nanti mendukung dengan kejujuran gitu. Nanti poin ini yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi, Pak Taufan nanti mungkin akan menanggapi ya bahwa ketika kasus ini sudah diasistensi langsung oleh Kapolri, ini akan dibuat transparan. Akankah masih ada keraguan? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.